Salam gendam. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan hal-hal penting dalam ilmu gendam. Ilmu gendam secara menyeluruh saya perlu jelaskan kepada Anda semua bahwa belajar ilmu gendam bukan hanya belajar tentang bermain-main, bukan hanya belajar tentang melakukan penyembuhan, tetapi lebih luas dari itu. Seseorang yang menguasai gendam dengan baik, maka hidupnya dalam kebaikan. Artinya apa? Orang yang menguasai ilmu gendam, dia harus menjadi manusia yang manusiawi, manusia yang bisa memanusiakan manusia. Artinya apa? Belajar ilmu gendam adalah belajar menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang mengerti bagaimana memperlakukan sesama manusia, bagaimana melakukan alam semesta, bagaimana menjadikan dirinya menjadi baik dari waktu ke waktu, baik secara mental, baik secara tata krama, baik dalam kehidupan, dalam kesejahteraan. Ilmu gendam diciptakan dari awal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Untuk itu, bagi siapapun yang mengaku bisa ilmu gendam tetapi hidupnya masih dalam kekurangan, hidupnya masih dalam kesengsaraan, maka bisa dipastikan orang tersebut belum benar-benar menguasai ilmu gendam. Di dalam keluarga saya, dari generasi-generasi yang mewarisi ilmu gendam, semuanya hidup dalam kesejahteraan. Artinya cukup sandang, cukup papan, fasilitas hidup semua terpenuhi. Jadi kalau Anda masih berpikir ilmu gendam adalah ilmu untuk kejahatan, adalah persepsi yang sangat keliru. Karena di dalam ilmu gendam, khususnya gendam Ajisaka, diajarkan tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita berkembang dengan cara-cara yang bermartabat untuk menuju kesejahteraan yang lebih kompleks. Jadi untuk peminat ilmu gendam, ketika Anda belajar ilmu gendam secara total, secara menyeluruh di Padepokan Ajisaka, maka Anda pasti berubah menjadi pribadi baru, pribadi yang lebih baik, pribadi yang luar biasa. Jadi bukan hanya kita bisa melakukan permainan, kita bisa menyembuhkan orang, tetapi kita sendiri juga sejahtera. Kita sendiri dalam hidup yang berkecukupan. Jadi bukan hanya bermain, bukan hanya menyembuhkan orang, tetapi kita bisa mengontrol cuaca untuk kepentingan yang mendesak, untuk membantu hal-hal yang bermanfaat untuk manusia pada umumnya. Di dalam ilmu gendam mempelajari juga tentang bagaimana kita bisa dicintai sesama manusia, bagaimana kita membuat seseorang jatuh cinta kepada kita untuk tujuan baik ialah menikah, bukan bermain-main. Kemudian bagi yang belum memiliki keturunan, dengan ilmu gendam kita bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Jadi sangat disayangkan jika ada orang-orang yang mendiskreditkan gendam sebagai ilmu yang tak bermanfaat, sebagai ilmu yang jahat. Karena perlu disadari, ilmu gendam bertujuan untuk mensejahterakan manusia, menjadikan manusia lebih manusiawi. Jadi jika Anda belajar tentang ilmu gendam, Anda belajar tentang kehidupan. Anda belajar tentang bagaimana memperlakukan manusia, memperlakukan alam, bagaimana Anda berhubungan dengan Tuhan Anda. Ilmu gendam universal, bisa dipelajari siapapun dari
golongan apapun, dari agama apapun, tanpa terkecuali. Selama Anda bernama manusia dan punya niat untuk belajar, memperbaiki hidup, maka Anda layak belajar ilmu gendam. Tetapi jika niat dari awal Anda jelek untuk belajar ilmu gendam, maka dengan berat hati saya menolak Anda belajar pada saya. Karena sepanjang karir saya, dari generasi saya sebelumnya, belum pernah ada yang menguasai ilmu gendam untuk menjadi seorang penjahat. Keluarga besar saya adalah keluarga besar penyembuh dan menggunakan ilmu gendam ini sebagai sarana atau sebagai media melakukan penyembuhan, melakukan pertolongan kepada sesama. Saya rasa penjelasan saya untuk kali ini cukup. Jika Anda menyukai channel seperti ini, Anda bisa subscribe, Anda berikan komen positif Anda untuk perbaikan kami, untuk evaluasi bagi kami untuk maju dan lebih baik di masa mendatang. Terima kasih.